Bintang bersinar di waktu malam hari. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cilik, perkenalkan, nama saya Ustazah Tri. Saya di RA Taruna Islam sebagai kepala sekolah dan guru. Di sini saya ditemani oleh sahabat cilik kita yang bernama Thorik Haidar Lubis dan Zayan Alfayat. Kisah Nabi Soleh alaihi salam. Pernahkah teman-teman melihat unta? Biasanya unta itu dilahirkan dari perut induk unta. Namun kali ini ada yang berbeda. Unta yang dilahirkan dari belahan batu yang besar. Unta itu lahir pada zaman Nabi Soleh alaihi salam. Penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita simak ceritanya. Nabi Soleh hidup bersama suku Samud. Suku Samud tinggal di daerah subur. Hasil pertanian mereka banyak. Hewan ternak mereka berkembang biak dengan baik. Mereka memahat gunung dan mendirikan rumah-rumah besar di atas tanah datar itu. Namun mereka menyembah berhal-berhal yang dianggap sebagai Tuhan. Nabi Soleh mengenalkan Tuhan yang patut disembah lakonnya. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak percaya, begitu kata suku Samud ketika mendengar ajaran yang dibawakan oleh Nabi Soleh alaihi salam. Nabi Soleh alaihi salam tidak patah semangat, beliau terus berdakwah hingga pada akhirnya mendapatkan pengikut. Walaupun jumlah pengikutnya sangat sedikit, kaum Samud sangat keras kepala. Mereka tetap menentang ajaran yang dibawakan oleh Nabi Soleh. Bahkan mereka menuduh Nabi Soleh terkena sihir. Suatu hari Nabi Soleh alaihi salam ditantang oleh kaum Samud. Tunjukkan jika engkau seorang nabi, kata yang lain. Kau harus bisa mengeluarkan unta dari sana, pinta salah seorang sambil menunjuk sebuah batu. Jika aku bisa mewujudkannya, apakah kalian mau membenarkanku sebagai rasul? Apakah kalian mau beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kalian? Tantang Nabi Soleh. Mereka pun mengangguk sambil tertawa. Mengajak mereka beranggapan hal itu mustahil dilakukan. Kau bisa mempercayai kami? Janji mereka. Kemudian Nabi Soleh berdoa meminta pertolongan sebagai bukti kerasulannya. Allah menjawab doanya. Dari batu besar itu muncul seekor unta betina yang gemuk dan subur, seperti yang diinginkan oleh kaum Samud. Mereka tidak pernah lihat unta bagus itu. Sungguh luar biasa. Ketika melihat unta dengan bentuk yang menakjubkan, sebagian kaum Nabi Soleh mengakuinya sebagai rasul. Mereka beriman kepada Allah, tetapi kebanyakan dari mereka tetap kafir dan sesat. Sihir, itu hanya sihir, kata mereka sambil meninggalkan Nabi Soleh. Unta itu harus dilenyapkan, kata mereka. Esok harinya mereka bersembunyi di tempat yang biasa dilalui unta tersebut. Ketika unta itu lewat, mereka langsung menyakiti unta tersebut. Betapa senangnya suku Samud mendengar kematian unta tersebut. Kemudian mereka mendatangi Nabi Soleh dan berkata, "Hai Soleh, datangkanlah apa yang telah kamu ancamkan kepada kami. Jika betul kamu orang-orang yang diutus Allah." Al-Quran Surah Al-Alaf ayat 77. Setelah 3 hari, kaum Samud lainnya yang durhaka dan penasaran akan adab yang telah dijanjikan keluar dari rumah mereka. Tiba-tiba saja terdengar suara lintar yang menggelegar dari langit. Bumi berguncang dengan sangat keras dan dahsyat. Gempa bumi meluluhlantahkan mereka. Nyawa kaum Samud melayang. Tubuh mereka jatuh berlimpangan. Hanya Nabi Soleh dan kaumnya saja yang beriman yang selamat. Aku sudah menyampaikan dosa Allah kepada kalian, kata Nabi Soleh sambil menahan kesedihan.
Aku selalu memperingati kalian, tapi kalian tidak mau dinasehati. Demikianlah kisah Nabi Shaleh alaihissalam dan kaum Samud. Kaum Samud dibinasakan oleh Allah dengan azab yang singkat tetapi dahsyat. Mereka diazab oleh Allah karena tidak mau mengesahkan Allah dan tidak mau mengikuti ajaran yang dibawakan oleh nabinya, yaitu Nabi Shaleh alaihissalam. Malah mereka mengikut setan. Pelajaran yang dapat kita petik yaitu kita harus mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan masyarakat, yaitu mengerjakan hal yang baik dan menjauhi hal yang buruk. Harum wangi kembang melati selalu mekar di pagi hari, selalu bahagia di dalam hati. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. RA Taruna Islam, Islamik, cerdas dan ceria. Taruna Islam, Allahu Akbar. Taruna Islam. Dari Beskom tari bernama, petiklah gambus pengiring langkah. Assalamualaikum pemuka kata, semoga mendapat barokah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana binikmatil iman wal islam. Wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo sahabat cilik, saya Kairat Ila Jaspi. Saya Zabian Ibrahim Nugroho. Saya Adiza Naura Khairani. Di RA Ibnu Sina Kids ingin menceritakan sebuah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang dijamin surga. Teman-teman kenal tidak Sa'ad bin Abi Waqqas? Tidak. Sa'ad bin Abi Waqqas dilahirkan di kota Mekah. Beliau berasal dari suku Zuhri. Saat sangat suka memanah, dia selalu berlatih lempar anak panah. Dia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang masuk Islam saat usianya menginjak 17 tahun. Sebelum masuk Islam, ia pernah bermimpi di dalam tidurnya. Ia tenggelam di lautan yang sangat gelap gulita. Ia sangat ketakutan dan saat terhempas, ia melihat cahaya rembulan yang sangat terang. Lalu ia mengikuti cahaya rembulan tersebut. Semakin ia mengikutinya, cahaya rembulan itu semakin terang. Ternyata sebelum dia ada 3 orang yang juga mengikuti cahaya rembulan tersebut. Ketiga orang tersebut ialah Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq. Keesokan paginya Sa'ad bin Abi Waqqas bangun dari tidurnya. Ia mendengar bahwa Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu Thalib, dan Abu Bakar As-Siddiq telah masuk Islam. Tanpa ragu, beliau pun menemui Rasulullah untuk masuk Islam. Setelah saat masuk Islam, ibunya Hamzah binti Sufyan sangatlah marah. Saat tetap teguh dalam pendiriannya walaupun ditentang oleh ibunya bahkan mogok makan dan minum agar saat mau keluar dari Islam. Melihat keteguhan Sa'ad, akhirnya sang ibu menyerah dan mau makan kembali. Allah telah menjadikan Sa'ad sebagai orang yang menyebabkan turunnya salah satu ayat Al-Quran. Allah menurunkan firman-Nya yang artinya,
Jika orang tuamu memaksa kamu untuk berbuat menyekutukan Allah, sedang kamu tidak ada pengetahuan dengannya, maka janganlah engkau taati dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Quran Surat Luqman ayat 15. Teman-teman, itulah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang dijamin surga. Ada dua kesimpulan. Yang pertama, sangat berbakti pada orang tuanya. Dan kedua, Sa'ad itu membela agama Islam. Pujangga besar tersohor di dunia, hidupnya penuh cinta pada sesama. Berimbun kita di ahad malam yang jauh dan dekat kembali bersalam. Demikianlah akhir kalimat salam, kami akhiri dengan kalimat wassalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.